Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian merasa belum berdoa, Ibu harap kalian berdoa ya di dalam hati, oke? Oke, sekarang kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi kita hari ini adalah tentang kalimat perintah. Oke, apa itu ya kalimat perintah? Nah, sebelum kita memasuki apa itu kalimat perintah, Ibu ingin kita sama-sama merenungi quotes Islami berikut ini. Sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka untuk tetap diam. Nah, jika kalian temukan orang yang banyak ceritanya nak, banyak cakapnya, itu biasanya orang yang kurang pintar nak. Oke? Nah, ini quotes menurut siapa, Bu? Nah, ini menurut Ibnu Qayyim. Oke, beliau adalah seorang ulama. Oke? Nah, kita masuk pada pengertian kalimat perintah. Kira-kira apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung permintaan atau perintah agar orang lain melakukan tindakan tertentu sesuai dengan permintaan atau perintah yang dimaksud. Nah, perhatikan dulu. Ini, kalian harus mengingat ini. Salah satu ciri-ciri teks petunjuk adalah menggunakan kalimat perintah. Masih ingat kan kalian apa saja itu ciri-ciri teks petunjuk? Nah, salah satunya adalah menggunakan kalimat perintah. Berarti kalimat perintah itu berisi perintah. Kita memerintahkan orang agar melakukan sesuai dengan apa yang kita suruh. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, matikan lampu ketika siang hari. Nah, apa perintahnya di sini? Berarti isi perintahnya di sini kita disuruh mematikan lampu ketika siang hari. Udah? Contoh kalimat perintah yang kedua. Gunting kertas itu kecil-kecil. Nah, apa perintahnya di sini? Kita diperintahkan untuk menggunting kertas kecil-kecil. Nah, udah? Lalu contoh yang ketiga. Berlarilah selama 15-20 menit untuk melatih pernapasan. Nah, kita di sini apa? Diperintahkan untuk berlari selama 15-20 menit untuk melatih pernapasan. Nah, contoh yang terakhir. Duduklah dengan posisi tegak. Nah, ini kita diperintahkan untuk duduk dengan posisi tegak. Oke. Sekarang kita perhatikan. Nah, ini yang keliling-keliling tadi. Coba. Sekarang kan sedang masa COVID-19 kan, Nak? Nah, ini ada petunjuk aman keluar rumah dari UNICEF. Petunjuk aman keluar rumah ini, Nak, termasuk teks petunjuk apa, Nak? Ini semua. Nah, teks petunjuk melakukan sesuatu. Nah, agar aman kita keluar rumah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ini ada pakai jaket atau baju lengan panjang. Yang kedua tidak perlu aksesoris, tidak perlu gelang, cincin ataupun anting. Yang ketiga pakai masker. Yang keempat usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Yang kelima pakai tisu di jari untuk menyentuh permukaan apapun. Yang keenam remas tisu lalu buang ke tempat sampah. Yang ketujuh jika batuk dan bersin tutup dengan sikut. Yang kedelapan usahakan bertransaksi secara non-tunai. Yang kesembilan, cuci tangan atau gunakan cairan pembersih tangan berbahan alkohol setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. Yang kesepuluh, jangan sentuh muka sampai benar-benar bersih. Yang terakhir, jaga jarak dengan orang lain. Nah, coba perhatikan, apa perintah yang pertama? Perintah pertama itu berisi kita harus memakai baju lengan panjang. Yang kedua itu permintaan untuk kita tidak perlu memakai aksesoris, ya kan? Yang ketiga itu perintahnya itu berisi agar kita memakai masker. Yang keempat, kita diperintahkan untuk apa? Untuk tidak memakai transportasi umum. Nah, yang kelima kita diperintahkan apa?
agar menggunakan tisu untuk menyentuh apapun. Nah, yang keenam, perintahnya itu berisi meremas tisu dan membuangnya ke tong sampah. Nah, ini udah kita memegang sesuatu dengan tisu. Tisunya ini kita remas lalu buang ke tong sampah. Yang ketujuh, perintah untuk menutup mulut ketika batuk atau bersin. Nah, kita diperintahkan untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Yang kedelapan, permintaan untuk bertransaksi non tunai. Nah, kita diusahakan diperintah untuk bertransaksi secara non tunai. Yang kesembilan, kita diperintahkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, atau berbahan alkohol ya. Nah, yang ke-10, kita diperintah untuk tidak menyentuh muka sebelum tangan kita bersih. Yang terakhir, kita diperintah untuk menjaga jarak dengan orang lain. Nah, ini semua adalah kalimat perintah, berisi perintah atau permintaan. Kita disuruh, UNICEF menyuruh kita untuk melakukan ini. Ya kan? UNICEF memerintahkan kita untuk ini. Untuk pakai baju lengan panjang, ya kan? Nah, ini dia, kita diperintahkan ini oleh UNICEF di masa COVID-19 ini agar aman kita keluar rumah. Nah, tugas kalian itu ada di worksheet, Masih ingat kan worksheet yang di bagian 2? Ya kan? Nah, jangan lupa tugas kalian itu menggunakan kalimat perintah dalam worksheet. Jadi, kan di situ ada perintahnya untuk membuat telur dadar kan. Jangan lupa membuat telur dadar. Kalau dikasih kalimat misalnya, pecahkan telur sebanyak 2 biji misalnya. Lalu misalnya yang kedua, kocoklah telur sampai merata. Seperti itu. Itu kan kalimat perintah, menggunakan kalimat perintah. Oke. Nah, foto dan video dikirim ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai lama, insya Allah hari Jumat tanggal 20 November 2020. Nah, Ibu harap kalian paham ya apa yang Ibu sampaikan. Kira-kira cukup sekian dulu ya materi kita hari ini. Terima kasih. Jika kalian tidak paham, Ibu harap kalian mau bertanya pada Ibu ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.